Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Wahyuddin, NIM 1931041045, kelas PJKRB. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang makalah atau PowerPoint saya tentang yang berjudul pencegahan dan perawatan cedera. Yang pertama yaitu pengertian cedera. Sport injuries adalah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pada waktu berolahraga, pertandingan, ataupun sesudahnya, dan tulang, otot, tendon, serta ligamentum. Olahraga bertujuan untuk menyehatkan badan, memberi kebugaran jasmani selama cara-cara melakukannya sudah dalam kondisi yang benar. Kemudian yaitu tingkatan cedera olahraga. Di dalam menangani cedera olahraga, sport injury, agar terjadi pemulihan seorang atlet untuk kembali melaksanakan kegiatan dan kalau perlu ke prestasi sebelum cedera, kita ketahui bahwa penyembuhan penyakit atau cedera memerlukan waktu penyembuhan yang secara alamiah. Tidak akan sama untuk semua atau bermacam alat, organ, atau sistem jaringan yang di tubuh kita. Selain itu, juga penyembuhan juga tergantung dari derajat kerusakan yang diderita oleh jaringan, cepat lambat, serta ketepatan penanggulangan secara dini. Klasifikasi cedera olahraga. Macam-macam cedera olahraga berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu external violence, adalah cedera yang timbul atau terjadi karena pengaruh atau sebab yang berasal dari luar. Yang kedua, internal violence, adalah cedera yang terjadi karena kesalahan koordinasi otot-otot sendi yang kurang sempurna sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah dan mengakibatkan cedera. Kemudian yang ketiga yaitu overuse, atau pemakaian terus-menerus terlalu lelah. Cedera ini timbul karena pemakaian otot yang berlebihan atau terlalu lelah. Macam-macam cedera olahraga berdasarkan berat dan ringannya. Yang pertama yaitu cedera ringan, ialah cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kelekuan dan kelelahan otot. Kemudian yang kedua yaitu cedera berat, ialah cedera yang serius, di mana pada cedera tersebut kita jumpai padanya kerusakan jaringan pada tubuh kita, misalnya robek pada otot patah tulang, ligamentum, dan kriteria cedera berat. Kemudian strain dan sprain. Strain dan sprain adalah kondisi yang sering ditemukan pada cedera olahraga. Yang pertama, strain. Strain adalah menyangkut cedera otot atau tendon. Strain dapat dibagi atas 3 tingkat, yaitu tingkat pertama atau ringan, yang kedua tingkat 2 sedang, yang kemudian tingkat 3 atau berat. Kemudian sprain. Sprain adalah cedera yang menyangkut cedera ligamen. Sprain dapat dibagi 4 tingkat, yaitu tingkat pertama ringan, tingkat kedua sedang, tingkat 3 berat, dan tingkat 4 sprain fraktur. Berikut penyebab dan pencegahan pada cedera olahraga. Cedera olahraga perlu diperhatikan, terutama para pelatih, guru pendidikan jasmani, maupun pemerhati olahraga, khususnya yang mempunyai atlet cedera olahraga. Sekarang hendaknya kita satukan bahasa dulu bahwa yang paling sentral dalam pengelolaan cedera bukanlah tenaga medis, tetapi pelatih olahraga, yaitu orang yang paling dekat dengan atlet. Berikut penyebab terjadinya cedera. Beberapa faktor penting yang ada perlu diperhatikan sebagai penyebab cedera olahraga. Yang pertama, faktor olahragawati. Faktor ini meliputi beberapa faktor manusia itu sendiri, antara lain umur, faktor pribadi, pengalaman, tingkat latihan, teknik, kemampuan awal, kondisi badan yang fit, keseimbangan nutrisi. Pencegahan cedera. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini tetap merupakan kaidah yang lurus yang harus dipegang teguh
Banyak cara pencegahan tampaknya biasa-biasa saja, tetapi masing-masing tetaplah memiliki kekhususan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pencegahan lewat keterampilan. Andil besar keterampilan dalam pencegahan cedera telah terbukti karena penyiapan atlet dan risikonya harus dipikirkan lebih awal. Untuk itu, para atlet sangat perlu ditumbuhkan kemampuan untuk bersikap wajar atau rileks. Kemudian yang kedua yaitu pencegahan lewat fitness. Fitness secara terus-menerus mampu mencegah cedera para atlet, baik cedera otot, sendi, dan tendon, serta mampu bertahan untuk pertandingan lebih lama tanpa kelelahan. Berikut pencegahan cedera. Dari aspek rehabilitasi medik, terdapat beberapa alat fisioterapi yang sering digunakan dalam penanganan cedera atau pencegahan cedera olahraga, yaitu yang pertama, terapi dingin, krio, untuk menghentikan pendarahan, mencegah pembengkakan. Kedua, terapi gelombang suara, ultrasound, untuk relaksasi otot, mengurangi nyeri. Ketiga, stimulasi elektrik, TENS, untuk menghilangkan nyeri. Keempat, terapi panas atau diatermi, untuk relaksasi otot, meningkatkan dilatasi pembuluh darah. Kelima, terapi gerak, exercise, untuk mobilisasi sendi, penguatan otot, meningkatkan koordinasi gerak. Selain itu juga dapat dilakukan resting atau istirahat, compression atau pembalutan. Berikut cara mencegah terjadinya cedera. Pencegahan cedera olahraga terbagi dalam 3 tahap, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dapat berbentuk yang pertama menentukan kondisi kesehatan secara umum, kemudian yang kedua mendeteksi keadaan postur tubuh yang mungkin dapat menyebabkan cedera. Pencegahan sekunder, pengenalan gejala awal cedera dan tindakan cepat dan tepat untuk menghindari cedera sekunder. Gejala dini, pembebanan pada tendon otot biasanya adalah nyeri pada pagi hari atau bangun tidur. Kemudian yang kedua, kaku. Pencegahan tersier, pencegahan cedera agar tidak terulang. Yang pertama, penanganan cedera sesegera mungkin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, diagnosa yang tepat. Berikut penanganan cedera. Rest atau istirahat, mengistirahatkan kaki yang cedera dari gerakan berlebihan yang tidak perlu dan gerakan menahan beban badan dengan menjejakkan kaki ke tanah. Crutches atau bidyspline sangat membantu ice atau es. Kemudian yang kedua, kompres es digunakan untuk mengurangi bengkak. Dilakukan 20 menit tiap jam selama bengkak masih ada. Ketiga, compression. Engkel dan kaki dibebat dengan bebas. Bebat elastis atau stocking khusus dengan rapat tapi tidak erat. Jika bengkak menyebabkan bebat terlalu erat, harus direnggangkan secepatnya. Kemudian elevation, kaki diletakkan di atas letak jantung selama 48 jam pertama. Ini dilakukan untuk meminimalisir bengkak dan memar. Selain itu, bisa diberikan obat pereda rasa nyeri. Perawatan dan penanganan cedera olahraga. Penanganan perdarahan. Penanganan cedera dinilai lewat tingkatan cedera berdasarkan adanya perdarahan lokal. Yang pertama, akut 0-24 jam. Kejadian cedera antara saat kejadian sampai proses pendarahan berhenti.
biasanya 24 jam. Pertolongan yang benar dapat mempersingkat periode ini. Yang kedua, subakut 24-48 jam. Masa akut telah berakhir, perdarahan telah berhenti tetapi bisa berdarah lagi. Bila pertolongan tidak benar, dapat kembali ke tingkat akut, berdarah lagi. Yang ketiga yaitu tingkat lanjut 48 jam sampai lebih. Pendarahan telah berhenti, kecil kemungkinan kembali ke tingkat akut. Penyembuhan telah mulai dengan pertolongan yang baik. Masa ini dapat dipersingkat. Pelatih harus mahir dalam hal ini agar tahu kapan harus meminta pertolongan dokter. Kedua, penanganan pertama. Pulihnya atlet dan mampu aktif kembali sangat tergantung dan keputusan yang dibuat secara saat terjadi cedera, serta pertolongan diberikan. Bila dokter tidak ada, pelatih terpaksa harus memutuskan sendiri. Keadaan ini paling banyak berlaku. Yang ketiga, penanganan rehabilitasi medik. Pada terjadinya cedera olahraga, upaya rehabilitas medik yang sering digunakan adalah yang pertama, pelayanan spesialistik rehabilitasi medik, yang kedua, pelayanan fisioterapi, yang ketiga, pelayanan alat bantu ortesa, yang keempat, pelayanan pengganti tubuh protesa. Definisi kinesiotaping. Kinesiotaping merupakan salah satu modalitas yang digunakan oleh fisioterapis, dokter sport medicine, dan personal trainer untuk membantu memulihkan dan menopang otot yang sedang mengalami cedera. Fungsi kinesiotaping. Beberapa fungsi dari kinesiotaping antara lain meningkatkan kontraksi dan membantu otot dalam fungsinya, mampu merangsang mekanoreseptor pada kulit, dan meningkatkan penerimaan unit. Penggunaan kinesiotaping dapat meningkatkan proprioceptive feedback sehingga menghasilkan posisi tubuh yang benar. Pengaruh kinesiotaping. Pengaruh fisiologis. Kinesiotaping dapat memperlancar aktivitas limfatik dan mekanisme analgesik endogen serta meningkatkan mikrosirkulasi. Pengaruh neuromuskular. Kinesiotaping dapat mengaktifasi kinerja saraf dan otot untuk melakukan suatu gerak melalui reseptor di cutaneous yang dapat memberikan rangsangan pada sistem neuromuskular. Yang ketiga, pengaruh biomekanik. Kinesiotaping dapat mengoptimalkan biomekanik pada kepersendian tubuh yang diberi aplikasi. Berdasarkan penelitian Ugino et al. 2013, kinesiotaping dapat meningkatkan LGS sendi bahu setelah pemasangan 3 hari lamanya untuk orang yang sehat. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pertolongan pertama adalah pertolongan sementara yang diberikan terhadap seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan sebelum ditangani oleh tim medis atau dokter. Tujuan dari P3K yang pertama, menyelamatkan jiwa korban. Kedua, mencegah agar cedera yang ada tidak berubah. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan. Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam melaksanakan P3K. Yang pertama, penolong jangan panik. Kedua, perhatikan keadaan umum dari korban. Pendarahan yang hebat. Penanganan pendarahan haruslah memerlukan perhatian dan konsentrasi, karena jangan sampai si penderita kehilangan darah yang lebih banyak. Untuk itu, penolong harus memperhatikan apakah pendarahan dari vena atau arteri. Kalau dari arteri, maka darah yang keluar lebih deras. Dengan demikian, si penolong harus ekstra hati-hati. Yang pertama, angkatlah atau tinggikan posisi yang luka dari jantung. Penekakan luka. Tekanlah pada luka yang mengeluarkan darah dengan kain yang halus, tebal, dan empuk. 2. Membalut. Setelah ditekan dengan kain, maka lakukanlah pembalutan. Kemudian yang ketiga, janganlah mengganggu bekuan darah yang terdapat pada luka-luka. Dimaksudkan supaya luka menutup dan tidak terluka kembali.